ya setelah 15 tahun. Terus dia orang itu suami istri itu dua-duanya nggak apa-apa dok, saya ikhtiar aja. Sabar sampai 6 kali ditiup kan 6 kali itu 6 siklus ya, itu dia baru hamil. TV online megapolitanpost.com bersama Dr. Ira, pakar kandungan. Disebutnya pakar kandungan apa nih dok? Dokter spesialis kebidanan dan kandungan aja kali. Oh iya. Nah, judulnya hari ini bagaimana caranya ingin punya anak gitu ya dok ya? Ya. Betul. Silakan dokter, gimana caranya dok? Oke ya, jadi saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan ya, Dr. Haja Ira Simatupang SPOG, Rumah Sakit Hermina Tangerang. Ya, saya sering banyak perempuan dicerai karena nggak punya anak ya, katanya perempuan mandul lah segala macem, belum perempuan yang tertekan ya, depresi kalau acara keluarga belum punya anak, dinyinyirin mertua, itu tuh udah hal yang cerita sedih para perempuan ya. Jadi tentu saya concern ya, dan apalagi kasus infertility atau kasus kemandulan ya, kasus kemandulan itu 20% ya. Jadi artinya dari 100 pasangan suami istri 20%, 20 orang dari itu sulit untuk hamil, sulit untuk punya anak. Ya, kalau saya lebih senang kenapa bukan prokmil, bukan program ingin hamil, tapi programnya IPA, ingin punya anak. Karena bisa aja hamil tapi keguguran melulu. Ini baru nih pasien saya, ini keguguran yang keempat kali. Dia baru datang ke saya pas keguguran yang keempat ini. Yang 3 lagi saya nggak tahu di mana. Cuman maksudnya itu dia udah berhasil hamil, tapi dia nggak bisa take home baby ya, nggak bisa bawa bayi pulang. Ya itu take home baby. Ya jadi kita namakan program punya anak, ingin punya anak ya. Karena selain kalau nanti berhasil hamil, kita jagain supaya jangan keguguran, lalu kemudian bisa take home baby, bawa bayi pulang. Itu program IPA, ingin punya anak ya. Jadi bukannya kita ya, tapi ikhtiar upaya kita, tapi hasil tentu Allah yang nentuin ya. Biasanya ya dari 20% pasangan suami istri yang udah nikah dan nggak bisa punya anak setelah 1 tahun menikah dengan hubungan seksual normal rutin, itu 2 kali seminggu paling sedikit ya. Jadi ada yang setahun nggak punya anak ya, suaminya abri di Aceh nggak pernah ketemu ya, itu bukan infertilitas, beda ya. Kalau yang namanya masalah infertilitas atau kemandulan dengan frekuensi hubungan seksual normal seminggu 2 kali minimal, itu udah setahun nggak hamil, nggak punya anak, itu jadi dia masalah dalam infertility atau masalah kemandulannya. Jadi gitu. Jadi dari pasangan ini biasanya juga bukan hanya perempuannya ya, dia ada 10-20% dari yang laki-lakinya ya. Jadi kalau program ingin punya anak, saya selalu nanya, Bapak maaf udah punya anak belum? Maksudnya takutnya dia duda pernah punya anak atau enggak gitu ya. Kadang-kadang ada yang tersinggung tuh, apa sih maksudnya? Maksud saya kan kalau memang Bapak udah pernah punya anak, pernah menikah, pernah punya anak, berarti kan saya fokus garap yang perempuannya. Tapi kalau Bapaknya emang belum pernah punya anak, berarti kan Bapak juga harus dicek sperma ya. Karena 10-20% masalah kemandulan ini juga faktor dari sang laki-laki, dari sperma. Nah, kita lakukan namanya analisa sperma. Ya, analisa sperma itu ada persiapannya. Biasanya hubungan dulu, udah habis spermanya, lalu 3 hari nggak boleh hubungan. Lalu pagi-paginya datang ke laboratorium, keluarin sperma di situ dengan macam-macam cara lah. Lalu sperma ditampung, langsung diperiksa. Ya, kenapa langsung? Karena dengan kecepatan yang saat kalau bisa real time tuh berapa sperma yang hidup.
Nanti analisa sperma tuh berapa jumlah sperma yang hidup, berapa jumlah sperma yang mati, bagaimana gerakannya. Jadi bukan hanya jumlah tapi gerakan ya, karena kan untuk bisa sperma itu bertemu dengan telur dan kemudian hamil dan kemudian punya anak, dia butuh daya jelajah, daya gerak ya. Jadi selain jumlah, kita juga perlu sperma yang bergerak dan sperma yang aktif ya, dan lalu bentuknya. Kalau bentuk yang sperma kepala besar itu biasanya dia susah masuk ke telur, untuk penetrasi masuk ke telur dan pembuahan dan kemudian hamil itu susah. Jadi itu analisa sperma. Lalu kandungan fruktosa dari spermanya, lalu pH dari sperma. Jadi sperma tuh namanya analisa sperma. Banyak hal yang harus diperiksa ya. Jadi jangan salahin perempuannya, karena kemungkinan juga ada dari faktor laki-lakinya ya. Jadi nih tolong jangan terlalu perempuan menjadi korban ya. Jadi bahwa faktor infertilitas kemandulan juga bisa disumbangkan dari pihak laki-lakinya dan bisa dikoreksi. Oleh karena itu periksa yang benar ya. Bisa dikoreksi, bisa diobati, bisa diterapi, diperiksa yang benar. Nah, kalau udah selesai, murah ya, cuman sekitar 400 sampai 500 ribu ya untuk sperma analisa di Rumah Sakit Hermina Tangerang atau di Hermina Bitung bisa. Lalu kemudian setelah masalah spermanya selesai, juga apakah ada masalah DE ya, disfungsi ereksi, itu juga pada laki-lakinya itu kita akan konsultasikan ke dokter urologi untuk yang laki-lakinya ya. Lalu kalau ada masalah sperma, kita bisa koordinasi dengan andrologi ya, ahli sperma ya, beda ya. Bisa, jadi masalah sperma buat laki-lakinya ini bisa dikonsultasikan ke dokter urologi, dokter spesialis urologi atau dokter spesialis andrologi ya. Itu di laki-lakinya. Di perempuan, perempuan nih yang agak kompleks ya, mulai dari vagina luar ya, vagina, lalu vulva tuh yang bulu-bulu kemaluannya apakah ada infeksi selangkangan, lalu masuk ke dalam ke lorong vagina, lalu ke serviks, biasanya infeksi serviks, keputihan itu juga bikin sperma pada mati dan susah untuk hamil. Apakah serviksnya infeksi atau licin bersih ya, atau memang ada infeksi serviks atau ada displasi, gejala kanker serviks atau bahkan sampai kanker serviks. Itu banyak banget di Indonesia. Jadi harus benar-benar diperiksa. Terus ada keluhan nggak dok? Sering nggak ada keluhan. Jadi buat perempuan yang belum punya anak, gue nggak mau periksa, gue sehat kok, belum tentu ya. Jadi periksa ya. Lalu kemudian setelah serviks selesai, kita akan lihat ke rahim, masuk ke atas, kita masuk ke rahim, apakah ada polip, apakah ada infeksi di daerah rahim, apakah ada miom, apakah polip, miom submukosum, miom di dalam rahim, miom submukosum di luarnya tapi mengganggu ya. Lalu kemudian bagaimana saluran indung telur, apakah ada kista, ada miom, apakah ada nanah, PID. PID itu pelvic inflammatory disease atau infeksi nanah. Nah itu harus diterapi satu-satu. Kalau udah bagus semua, dilihat dengan HSG, hysterosalpingografi. Udah bagus belum semuanya ya. Nana bisa dilakukan, karena itu PID, pelvic inflammatory disease, bisa dipanasin, namanya bahasa awamnya dipanasin supaya semuanya bersih. Soalnya kalaupun bisa nggak hamil, perempuan yang penuh nanah di rahimnya bisa hamil tapi keguguran. Nah akhirnya kan bukan take home baby, bukan bawa bayi pulang, hanya sebatas program hamil tapi nggak IPA, nggak bawa bayi pulang, bukan punya anak, akhirnya cuma hamil aja tapi nggak menghasilkan sampai anak gitu. Jadi kita tentu komprehensif nih, kita runut gitu ya, mulai dari tentu suaminya, terus dari istrinya ya. Lalu setelah salurannya beres, nggak ada miom, nggak ada kista, nggak ada nanah, kita mau lihat bagaimana fungsi telur. Fungsi telur itu kita akan cek dengan namanya folikulometri ya. Folikulometri hanya bisa dilakukan dengan USG transvaginal. Itu diukur saat head hari pertama, dia ukurannya 5 sampai 10 mili, lalu pada hari ke
12 ukurannya, namanya 16 sampai 26 mili dengan endometrium lainnya lebih dari 6 mm dengan triple layer. Nah, ini harus dilakukan dengan USG transvaginal oleh dokter yang memang fokus untuk program ingin punya anak gitu. Akan dinilai itu ya. Makanya kalau lagi program ingin punya anak suruh datang hari pertama, berarti folikulometri, lihat folikelnya. Nanti tanya ke dokternya, "Dok, folikel saya yang kiri berapa, yang kanan berapa?" Ya, kalau biasanya saluran telur itu bertelur ganti-gantian. Perempuan tuh ada 2 ya, kiri kanan, itu ganti-gantian. Jadi bulan ini yang kanan, bulan depan yang kiri gitu. Nah, beberapa perempuan yang pernah kena kasus hamil luar kandungan yang pernah dipotong satu ya. Dan misalnya yang kanan dulu dipotong karena hamil luar kandungan. Ini sekarang mau program ingin punya anak. Tinggal yang kiri ya, berarti harus diperhatiin. Jangan wah nih bagus ininya apa, telurnya atau apa. Kan kalau hamil luar kandungan telurnya ada tuh dua-duanya. Tahu-tahu yang saluran tubuhnya pernah dipotong, ya percuma karena kan walaupun telur yang kanannya bagus. Ya, nunggu yang kirinya, berarti nunggu bulan depan. Ya, jadi itu lihat telurnya. Nah, kalau telurnya nanti folikel dominan 16 sampai 26 mili saat head hari ke-12, berarti hormonnya bagus tuh, antara estrogen, progesteron, LH, luteinizing hormon itu bagus. Tapi kalau dia telurnya terganggu, ini banyak banget kasus ya PCO ya, polycystic ovarian syndrome, PCOS. Karena pada perempuan-perempuan yang gemuk karena makan karbohidrat terlalu besar, huge ya, dan juga kadar lemak yang terlalu tinggi ya, sehingga tentunya ini juga harus ditekan ya. Program ingin punya anak salah satunya juga kita harus ukur obesitas, resistensi insulin, di mana metabolisme itu akan mengganggu telur ya. Makanya ibu-ibu yang gemuk-gemuk tuh biasanya mennya juga mungkin ada periode nggak men nih 2 bulan, terus men banyak, terus men. Nah, itu gejala PCOS salah satunya ya. Jadi itu nanti akan diterapi sendiri ya. Jadi perempuan tuh kompleks banget ya, dari mulai keputihan, bulu-bulu kemaluan, rahim, indung telur, polip, kista, sampai fungsi hormonal telur ya, itu banyak banget, kompleks banget. Itu satu-satu diberesin, belum nanah-nanah di dalam rahim gitu. Terus dok, mengenai program ingin punya anak itu berapa bulan sih atau berapa kali terapi? Tergantung karena kan tiap orang beda ya. Tiba-tiba datang kayak kemarin nih, serviknya masalah, harus dilaser dulu, udah mau jadi kanker, telurnya ada kista, rahimnya ada polip, itu harus dikuret, kistanya harus dioperasi, macem-macem harus diberesin satu-satu. Kalau normalnya aja, normal maksudnya dia nggak punya. Beda ya, tiap orang beda ya. Ada yang cuman 1 kali kunjungan, kemarin tuh ada pasien 1 kali kunjungan, waduh ibu nih polip, ibu bisa terapi jeruk nipis dulu daripada dikuret. Terapi jeruk nipis, rontok semua polipnya. Tahu-tahu bulan depannya, loh ibu nih pernah kontrol sama saya program ingin punya anak. Iya dok, kemarin, sekarang saya hamil gitu. Ada yang udah 2 tahun gak hamil-hamil, ada individual, nggak bisa rata-rata, kan beda-beda tiap orang. Terus program IPA ini berapa persen dok keberhasilan yang selama dokter tangani? Ya alhamdulillah tinggi juga sih ya, tinggi ya. Dari kan saya udah lama ya, dari 2004 udah jadi dokter spesialis kandungan ya. Banyak juga yang udah berhasil, dan insya Allah banyak yang testimoni kali, sehingga getuk tular ya. Jadi akhirnya banyak pasien yang datang ke saya untuk berobat. Tapi secara statistik saya nggak tulis persentasenya, mungkin sekitar 50% lebih. Terus harapan dokter Ira nih terhadap wanita atau ibu-ibu yang pengen punya anak seperti apa nih dok? Oke, tentunya periksa sama yang profesional lah, sama dokter ya. Jadi jangan kedukun gitu-gitu ya. Banyak nih pada kedukun, minum air segala macam. Ikhtiar yang baik ya, ikhtiar yang baik tentu ke medis ya. Lalu tentu berdoa, tetap semua takdir itu hasil tuh Allah ya. Jadi kita ikhtiar aja, ikhtiar secara sebab musabab. Jadi kalau ada kelainan ini kita beresin gitu satu-satu gitu. Jadi harus dijalanin secara benar, secara profesional, dan bismillah. Rata-rata perempuan-perempuan yang
ikhtiar dengan sabar buahnya rata-rata kalau saya lihat ya. Kalau perempuan yang datang udah nggak sabaran pengen punya anak, apalagi kadang-kadang sering ngancam, saya punya anak kan dok, saya punya anak kan dok. Waduh, aku kan bukan Tuhan gitu ya. Jadi ya akhirnya kembali pada sifat seluruh masalah hidup ya. Ikhtiar, sabar, tawakal, menerima hasil. Udah itu aja. Terus saran dokter Ira kepada bapak-bapak atau laki-laki yang pengen punya anak seperti apa dok? Ya, pada ketika pasangan suami istri ini belum punya anak, jangan langsung nyudutin perempuannya. Kadang-kadang masalahnya juga ada di pihak laki-lakinya. Pada prinsipnya pasangan ini ketika ingin program hamil, program ingin punya anak IPA, itu sepakat gitu. Sepakat untuk ngejalaninnya, sepakat dan kompak ya, sepakat dan kompak dan ikhlas ngejalaninnya, ikhtiar. Jadi setiap langkahnya tuh pahala tuh, kalau ya Allah aku berniat berikhtiar mendapatkan keturunan yang soleh, itu tuh setiap langkah pahalanya langkahnya tuh pahala tuh ya. Jadi bismillah. Nah, rata-rata orang yang ikhtiar, sabar, tawakal itu hasilnya ada tuh. Pasien aku 15 tahun belum tidak punya anak, tidak pernah hamil sama sekali. Rahimnya penuh dengan TBC, rahimnya penuh TBC. Jadinya aku udah baca tuh hasil HSG sebelumnya, rahim TBC ya. Jadi aku udah langsung secara teori rahim TBC itu nggak bakal punya anak lagi karena rahimnya udah rusak dengan TBC dan proses perkijuannya. Tapi saya bilang ya udah ibu ikhtiar ya. Akhirnya saya terapi, saya tiup, di hidrotubasi, di HSG, dipanasin ini. Alhamdulillah ya, setelah 15 tahun. Terus dia orang itu suami istri itu dua-duanya nggak apa-apa dok, saya ikhtiar aja. Sabar sampai ya? 6 kali ditiup kan, 6 kali itu 6 siklus ya, itu dia baru hamil. Masya Allah, saya sebenarnya sebagai dokter udah nggak enak banget nih. Udah kayaknya ibu kalau udah 6 kali saya tiup nggak hamil, udah ya find another doctor, cari dokter lain, berarti saya udah nggak sanggup. Pas setelah 6 kali besoknya dia hamil, terus punya anak. Masya Allah, dia tuh makasih banget sama aku sampai dikasih kado. Nah kayak gitu ya, kalau udah kayak gitu tuh waduh udah deh. Ada juga dulu pasien aku ya, gak punya anak berapa tahun, dianya udah tua, udah umur 40 tahun, terus dia punya anak gitu, dari hamilnya masa terus sampai punya anak. Tahu-tahu dia ngasih saya jam merek mahal banget, saya sampai udah nggak usah kan, lo juga berobat sama saya juga udah bayar, sampai program hamil sampai lahiran bayar, ngapain ngasih ini lagi, nggak usah. Enggak dok, saya pengen ngasih buat dokter. Aduh ya, jadi mungkin dia saking bahagianya ya, jadi kayak gitu. Tapi saya punya ini juga ya, kalau saya bilang saya nyerah, ibu lari ke program bayi tabung. Saya punya teman Profesor Budi Weko itu, jadi saya alihin. Kalau memang saya pada kapasitas saya udah nyerah dengan teknologinya, dengan peralatannya, saya udah nyerah. Berarti saya berikan ke teman saya yang lebih ahli. Oke. Kayak gitu. Terima kasih Dokter Ira Simatupang. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan dokter ahli kandungan nih dok ya. Ya, terima kasih. Ya.